Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Danang Prayoga, asal sekolah SMP Negeri 7 Guru kelas 9B. Di sini saya akan membagikan materi tentang teks tanggapan. Kalian pasti sudah tahu bukan, dalam suatu forum lisan maupun tulisan, baik itu ilmiah maupun non-ilmiah, kalian dapat memberikan tanggapan berupa kritik dan pujian. Kritik merupakan ungkapan ketidaksetujuan terhadap suatu hal yang dilengkapi dengan alasan. Alasan yang diungkapkan pada kritik haruslah bersifat membangun dan bukan menjatuhkan. Sedangkan pujian adalah ungkapan rasa setuju mengenai suatu hal. Pujian dapat berupa penghargaan atau sanjungan. Lalu apa sih itu tes tanggapan dan untuk apa tes tanggapan dibuat? Yuk simak video berikut ini. Teks tanggapan merupakan teks yang berisi pendapat berupa kritik atau pujian tentang berbagai hal seperti peristiwa, fenomena, karya, ucapan, atau perbuatan seseorang. Dengan kata lain, jika kalian diminta untuk membuat teks tanggapan, itu berarti kalian diminta untuk membuat sebuah kritikan terhadap suatu hal dan mampu membuat pujian mengenai suatu hal. Kritik merupakan ungkapan ketidaksetujuan terhadap suatu hal yang dilengkapi dengan alasan. Alasan di sini berfungsi agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan si pembuat karya, dan si pembuat karya akan menerima kritikan yang diungkapkan oleh si penanggap. Contohnya, hasil fotomu ini kurang menarik karena tidak fokus dan pengambilan angle yang salah. Sedangkan pujian adalah ungkapan rasa setuju mengenai suatu hal. Contoh, puisi-puisi karya Sapardi Djoko Damono begitu sederhana, namun menyentuh, sehingga tak jarang pembaca terharu, bahkan sampai menangis. Di sini saya akan membagikan ciri-ciri teks tanggapan. 1. Memuat tanggapan terhadap fenomena yang terjadi di sekitar dengan disertai fakta dan alasan. 2. Sopan, logis, dan jelas. 3. Terdapat penilaian kekurangan dan kelebihan. 4. Terdapat saran. Sedangkan tujuan teks tanggapan untuk memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan, juga disertai dengan saran. Penilaian yang dilakukan haruslah bersifat objektif, sopan, logis, dan jelas. Fungsi teks tanggapan antara lain: 1. Memberikan kritik membangun yang bisa digunakan untuk membantu suatu hal agar dapat diselesaikan untuk menjadi lebih baik. Fungsi yang kedua, mengapresiasi sebuah karya maupun hal yang dikerjakan oleh seseorang secara detail dan sejelas mungkin. Fungsi yang ketiga, memberikan saran kepada sebuah hal atau persoalan lewat cara yang terarah, sistemis, dan terbaik, sehingga pujian atau kritikan tidak serasa semua serta bisa dipertanggungjawabkan. Fungsi yang keempat, sarana atau wahana dari hal yang ditanggapi supaya sesama pemuji atau pengkritik bisa berdialog dengan lebih baik lewat konteks, deskripsi, serta penilaian yang diberikan oleh teks tanggapan. Saran pada teks tanggapan berupa pernyataan yang mengungkapkan jalan keluar untuk menyelesaikan suatu pernyataan untuk sebuah perbaikan. Hal ini ditandai oleh pengguna kata seperti perlu, sebaiknya, seharusnya. Kaidah kebahasaan teks tanggapan. 1. Kalimat kompleks. 2. Konjungsi penyebaban. 3. Kata rujukan. 4. Diksi yang sesuai. 5. Pernyataan, saran, dan rekomendasi. Alasan.
Alasan di sini berupa pernyataan yang mengungkapkan sebab atau alasan terjadinya suatu hal. Itu ditandai oleh pengumuman konstruksi sebab, karena, oleh, karena, sejenisnya. Kata rujukan. Kata rujukan digunakan untuk mendukung atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Kata rujukan biasanya ditandai dengan penggunaan kata menurut, berdasarkan, pendapat. Contoh, berdasarkan pengamatan, siswa sering ketahuan bermain telepon pintar saat pelajaran berlangsung. Berikut adalah contoh teks tanggapan mengenai keputusan OSIS untuk meniadakan pesta perpisahan dan pentas seni sekolah. Itu tadi materi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.